Oke, ini suatu hal yang cukup menarik. Karena saya pernah ngamatin juga yang di berita di TV. Orang selalu bicara tentang zona Kendeng. Katanya di situ ada pabrik kapur, katanya pabrik semen. Dan itu sampai ada yang demo di Jakarta segala macam. Dan katanya save Kendeng. Tapi itu padahal sebenarnya kalau kita lihat benar penyebaran batu gamping sebagai bahan dasar dari semen itu tidak berada di zona itu. Dia berada di zona Rembang. Ya seperti yang dibuat oleh Van Bemmelen, itu ada peta fisiografi Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Itu bisa membedakan antara zona Kendeng dengan zona Rembang. Nah di antaranya itu Van Bemmelen tahun 49 saja yang orang dulu itu membuat ada pembatasnya. Di situ ada zona Randu Blatung namanya, yang disebut sebagai depresi Randu Blatung. Jadi dua pegunungan dibatasi salah satu rendahan di tengahnya sebagai depresi Randu Blatung. Nah ini orang yang tidak menganggap selama ini Randu Blatung itu dikemanakan. Kalau Kendeng disamakan dengan zona Rembang. Nah di sini saya sebagai seorang geologi yang juga saya melihat bahwa itu ada kesalahan. Nah itu yang perlu dijelaskan. Saya di sini tidak berpihak kemana-mana. Saya hanya menjelaskan bahwa ada satu statement yang salah di situ. Jadi yang salahnya adalah pernyataan bahwa Kendeng itu adalah tidak sama, menganggap sama dengan Rembang. Padahal kenyataannya tidak. Karena kalau kita lihat dari Van Bemmelen itu sendiri, itu jarak antara zona Rembang dengan zona Kendeng itu dibatasi Randu Blatung yang lebarnya rata-rata 50 km. Itu sebagai buffer antara kedua itu. Dan secara batuannya pun, keduanya itu berbeda jauh. Yang satunya utamanya batu gamping, yang satunya batuan sedimen yang mulai dari endapan laut sampai endapan darat yang ada. Nah, zona Kendeng itu memang zona yang yang selama ini juga dianggap orang dilindungi. Karena di situ sepanjang zona Kendeng itu banyak ditemukan fosil-fosil, termasuk fosil manusia. Nah, tapi yang di utaranya di zona Rembang, itu ada potensi untuk ekonomi. Itu yang harus dimanfaatkan. Nah, bagaimana caranya orang memanfaatkan itu ya, itu kan keahliannya masing-masing. Saya sebagai geologi, saya nggak mungkin mencampuri urusan orang pertambangan. Tapi walaupun sedikit banyaknya, ya saya ngerti lah sampai batas mana, daerah mana yang aman untuk ditambang. Terutama tidak mengganggu adanya air tanahnya, dan juga tidak mengganggu struktur-struktur yang ada di situ. Nah misalnya, kalau bicara kita kepada batu putih ya? Batu putih. Nah di situ itu sebenarnya kalau kita lihat itu kita bisa membedakan ada zona-zona yang boleh kita tambang, ada zona yang tidak boleh kita tambang. Karena di situ karena posisi dari peta geologi yang dibuat Kadar itu posisinya adalah pas di kondisi yang batas sinklim. Jadi daerah lokokan. Nah di mana air yang ada di sekitar itu akan masuk ke dalam legokan itu. Nah di situ ada satu formasi yang namanya formasi Paciran, Wonocolo, yang berupa batu napal, dan itu berarti itu endapan sedimen yang berbutir halus. Nah dia bisa sebagai lapisan untuk penahan air. Nah kalau sedangkan di atasnya itulah batu kapur yang diambil untuk penambangan. Nah masalah ini kalau salah mengambilnya, ya berisiko ya air yang ada di lokokan yang akan ditampung oleh batu napal tadi itu akan hilang. Nah disinilah perlu kehati-hatian dalam menambangnya. Jadi kalau menambang itu kita harus memperhatikan juga sampai water levelnya di mana. Jadi kita tidak boleh asal mengeluarkan barang, kita memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan yang ada. Nah seperti halnya kalau kita lihat di petanya, itu ada petanya, kita bisa lihat dari penampang nanti, ada penampangnya di situ terlihat. Nah dari penampang geologi dibuat Kadar itu terlihat bahwa di daerah itu, di atas batu gamping, itu di bawahnya ada satu lapisan yang kemungkinan itu kedap air, bisa penahan air. Nah kalau dalam mengambil batuan gamping yang di atasnya, sampai mengganggu yang di bawahnya ini, nah itu namanya bisa wassalam. Nah berarti air yang di situ bisa rusak semua, bisa hilang. Tapi kalau masih batas atasnya yang diambil, menyisakan, tidak mengganggu lapisan di bawah, berarti penampung atau istilahnya bak airnya tidak dirusak, airnya nggak akan hilang. Jadi mata air pun akan tetap, kecuali kalau menambangnya ceroboh. Nah,
Nah, mungkin itulah kalau saya melihatnya, menambang sih boleh, tapi perlu juga perhatikan kaidah-kaidah penambangan yang benar. Ya mungkin di situ ada ahlinya, orang semen Indonesia kan punya ahlinya yang jago-jago tentang tambang. Nah mereka akan lebih tahu lah tentang penambangan. Kalau saya mungkin nggak tahu, cuma saya prinsipnya selama tidak mengganggu lingkungan itu nggak masalah. Karena kita harus berpikir bahwa azas manfaat. Itu yang penting. Kalau barang itu dibiarkan nggak ada manfaatnya. Nah karena waktu saya pernah kunjung ke sana, itu lihat tanaman itu ya jagung semua yang diisi. Ya mungkin tidak banyak manfaatnya untuk pertanian. Kalau bisa dikembangkan untuk industri, why not? Itu lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat digunakan. Itu saya lebih mendukung untuk itu daripada dibiarkan ditanami dengan yang tidak mendatangkan manfaat yang sedikit lah gitu bakal oleh orang banyak. Nah kalau lihat dari petanya, karena kita lihat di situ ada suatu bentuk air tanahnya, itu adalah suatu bentuk yang berbentuk sinklin. Jadi bentuk baskom lah kalau istilahnya. Nah disitulah tempat air itu terkumpul masuk ke dalam air rembesan permukaan atau air bawah permukaan, akan tertahan oleh lapisan napal. Lapisan napal itu relatif kedap air. Jadi air itu tidak akan bocor ke bawah, tertahan di situ. Nah itulah air bawah permukaan yang harus dipelihara dalam mengambilnya. Nah juga mungkin di sini barusan menyinggung tentang kars, ya mungkin kita perlu perhatikan juga. Yang didefinisikan kars itu kita harus tahu dulu. Kalau kita menyebut kars semua batu gamping kata kars, itu adalah kacau. Karena kars itulah hasil proses pelapukan, pelarutan yang memberikan suatu bentuk morfologi yang tersendiri. Jadi tidak semua gamping yang kita katakan kars. Nah di sini selama ini orang mengatakan bahwa asal batu gamping kars. Nah itu adalah satu hal yang salah. Jadi batu gamping iya, tapi harus melalui proses secondary dulu, harus ada pelarutan, pelapukannya segala macam, sehingga bentuk morfologi yang sendiri. Nah itu baru sebagai end product, bukan proses yang kita lihat. Ya sama halnya saya selalu memberi empiriknya, misalnya orang membuat kue, yang dikatakan kue itu setelah jadi, bukan adonannya. Selama orang membuat itulah, bukan dikatakan itu kuenya adalah hasil adonan yang setelah dibakar baru jadi kue. Sekarang ini tidak, orang tuh mencampurkan, kalau dikatakan kars mulai dari proses pelapukan sedikit sampai ke ujungnya, sampai ke kue, jadi dikatakan kars semua. Itu satu hal yang perlu diluruskan. Nah, kalau saya lihat yang di Rembang belum, masih tahap paling awal sekali. Karena bentuk morfologinya masih bagus, rata-rata semua kok. Jadi kalau morfologinya masih data, itu belum kategori kars. Kalau kars itu selalu bentuk perbukitan yang membulat-bulat bentuknya. Kalau kita lihat dari foto udara atau dari udara, itu kelihatan kayak konikal-konikal bentuknya. Dan di situ juga harus ada dolina-dolina, telaga-telaga air di antaranya. Itu bisa kelihatan jelas dari udara kalau kita lihat. Itu kars. Seperti contohnya yang ada di Gunung Sewu di selatan, di selatan Jawa. Itu kelihatan bagus sekali. Iya, itu kars. Tapi kalau sekarang ini itu masih proses, kalau prosesnya disebut kartisifikasi, itu memang sedang berlangsung. Iya, tapi masih belum ke final, sama kita membuat adonan. Masih dibuat di adonan belum jadi kue. Ya, dan Rembang seperti adonan itu, belum kuenya.